Kita lanjutkan kajian dengan model soal yang lain. Benda pertama berada di bidang miring, licin masih ya. Dihubungkan dengan tali melalui katrol ke benda kedua yang tergantung di tepi meja. Berapa percepatan dan berapa tegangan tali. Baik, pertama gambarkan gaya. Ingat, di bidang miring kemarin ada uraian gaya yang sejajar dengan bidang miring, uraian pada sumbu X, nilainya apa? Gaya berat dikali dengan sin alfa. Ya. Oke. Karena menahan W1X timbul tegangan tali di sini. Katakanlah tegangan talinya T1. Demikian juga benda kedua punya massa, berarti ada gaya berat arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Rumusnya massa dikali dengan gravitasi. Karena menahan W2, di sini timbul tegangan tali, anggaplah tegangan talinya P2. Baik, sekarang kita asumsikan W2 turun ke bawah, M1 naik ke atas. Ya, nanti di rumah coba dibalik gerakannya. M1 yang turun, M2 yang naik. Coba nanti dibuktikan di rumah ya. Nah, untuk kali ini yang kita jelaskan, kita anggap M1-nya naik, M2-nya turun. Baik. Langkah pertama coba kita tinjau ya bagaimana gerakan M1. Gunakan hukum 2 Newton, sigma gaya massa dikali percepatan, dalam hal ini M1 dikali A. Kita lihat, M1 akan naik ke atas. Perhatikan gambar ini. Gaya apa yang menarik M1 ke atas? Dalam hal ini, yang menarik M1 ke atas adalah gaya tegangan tali T1. Berarti sigma F-nya yang menarik M1 ke atas adalah T1. Sekarang bayangkan gerakannya. T1 menarik ke atas. Selama M1 bergerak ke atas, ada M1G arahnya ke bawah. Arahnya berlawanan dengan arah T1. Maka karena M1G sin alfa berlawanan, berarti kita kurang dengan W1X yang nilainya M1G dikali dengan sin alfa. Ini nilainya sama dengan M1 dikali A. Nah, ini pindah ke kanan. Maka akan kita dapat tegangan tali M1 dikali A dijumlah dengan M1 dikali gravitasi dikali sin alfa. Anggaplah persamaan pertama. Kemudian dengan cara dan rumus yang sama, kita tinjau juga bagaimana gerakan M2. Ya, hukum 2 Newton tetap. Sigma gaya sama dengan massa, dalam hal ini M2 dikali percepatan. Baik, kita fokus ke M2. Perhatikan M2. M2 bergerak ke bawah. Gaya apa yang menarik M2 ke bawah? Dalam hal ini kita lihat gambar, yang menarik ke bawah adalah W2. Berarti sigma F-nya penyebab M2 ke bawah adalah W2. Kemudian bayangkan gerakan. Selama M2 bergerak ke bawah, ada T2 arahnya ke atas. T2 arahnya melawan W2. Maka sigma F-nya dalam hal ini W2 dikurang T2 samakan dengan M2 dikali dengan percepatan. Saya M2 turun ke bawah, yang menarik ke bawah W2, sementara T2 melawan ke atas, maka sigma F-nya W2 dikurang T2. Nah, kalau kita mau menghitung T2, kita akan peroleh T2 negatif pindah ke kanan, jadi positif. Samakan dengan W2, M2 kali A pindah ke kiri. Berarti negatif, maka
tegangan tali T2 akan didapat W-nya kita ganti massa kali gravitasi dikurang M2 kali A. Ini kita anggap persamaan kedua. Nah sekarang karena T1 dan T2 bekerja pada tali yang sama, berarti nilai T1 sama dengan T2. Maka dalam hal ini kita akan peroleh T1 kita samakan dengan T2 akan didapat, lihat P1 nya M1 kali A dijumlah M1 G sin alfa samakan dengan P2 M2 dikali gravitasi dikurang M2 dikali A, yang ada A pindah ke kiri, maka M1 dikali A negatif pindah ke kiri positif ya, M2 dikali A disamakan dengan M2 kali gravitasi, M1 sin pindah ke kanan jadi negatif M1G dikali sin alfa. Maka kalau mau hitung percepatan, A nya kita letak di depan, M1 dijumlah M2, ini pun sama, G nya boleh kita pindahkan ke depan, M2 dikurang M1 sin alfa, maka nilai percepatan kita akan dapat gravitasi dikali dengan M2 dikurang M1 sin alfa dibagi dengan M1 dijumlah M2. Itulah percepatan yang dimiliki benar. Coba pahami ya, gambarkan gayanya, gunakan sigma gaya massa kali percepatan, yang menarik dikurang yang melawan. Bertahap, pelan-pelan dianalisis, maka akan kita peroleh nilai percepatan pada benda.